Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiliana Kusuma Bintari. Sejak 2018 sampai saat ini saya bekerja di bidang kalibrasi alat kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penelitian yang berjudul Analisis Proses Bisnis Penerbitan Sertifikat Pelayanan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan di PTX. Sebelum proposal tesis ini, saya lakukan tes Turnitin dengan nilai 14%. Yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Perusahaan jasa kalibrasi alat kesehatan merupakan institusi atau laboratorium yang memiliki wewenang terhadap pengujian serta kalibrasi peralatan kesehatan. Sesuai dengan Permenkes 54 tahun 2015, setiap alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan uji atau kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang melayani luas seperti puskesmas, klinik, praktek, dokter atau bidan pribadi, dan rumah sakit pemerintah maupun swasta. Sektor ini menekankan kebutuhan kecepatan daya tanggap responsiveness dalam melayani pelanggan. Demikian juga penelitian ini yang dilakukan di PTX merupakan salah satu institusi pengujian fasilitas kesehatan yang memberikan layanan luas kepada puskesmas, klinik, praktek dokter atau bidan pribadi dan rumah sakit. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, dibutuhkan kecepatan dan ketelitian dalam proses bisnis pelayanan dan pelayanan kalibrasi berdasarkan daya tanggap atau responsiveness interaksi pelayanan dalam melayani pelanggan. PTX melakukan survei yang ditunjukkan kepada pelanggan setiap menyelesaikan transaksi kalibrasi. Pada survei tersebut, PTX menyebutnya dengan umpan balik pelanggan dan mengelompokkan kepuasan pelanggan menjadi 4, yaitu tidak cepat, cukup cepat, cepat, dan sangat cepat. Sesuai hasil rekapitulasi umpan balik terkait penerbitan sertifikat, mulai Januari sampai dengan Desember 2002, dari pelanggan menyatakan 121 pelanggan menyatakan tidak cepat, 70 pelanggan menyatakan cukup cepat, 26 pelanggan menyatakan cepat, dan 2 pelanggan menyatakan sangat cepat. Berdasarkan hasil rekapitulasi umpan balik tersebut, 121 dari 219 pelanggan menyatakan ketidakpuasan terhadap kecepatan dalam penerbitan sertifikat, sehingga persentase yang didapat membuktikan lebih dari 55% pelanggan menyatakan tidak puas dengan pelayanan tersebut, yang dapat mempengaruhi niat pelanggan untuk menggunakan ulang jasa kalibrasi di PTX. Dari permasalahan tersebut, diperlukan analisis secara khusus terkait permasalahan yang sampai saat ini belum pernah dilakukan, dan pimpinan PTX memerintahkan untuk menganalisis proses bisnis pelayanan kalibrasi tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana praktik penerbitan sertifikat pada pelayanan jasa kalibrasi alat kesehatan di PTX. Yang kedua, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi proses bisnis penerbitan sertifikat kalibrasi pelayanan jasa kalibrasi di PTX. Dan yang ketiga, apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses bisnis penerbitan sertifikat kalibrasi di PTX. Untuk tujuan penelitian itu sendiri, yang pertama yaitu mengidentifikasi praktek penerbitan sertifikat pada pelayanan jasa kalibrasi alat kesehatan di PTX dengan menggunakan value add analysis. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses bisnis penerbitan sertifikat kalibrasi di PTX menggunakan root cause analysis. Dan yang ketiga, merumuskan rekomendasi perbaikan pelayanan penerbitan sertifikat kalibrasi di PTX menggunakan issue documentation and impact assessment dan sistem monitoring dashboard atau SIMOD. Sebelum saya memulai penelitian ini, saya terlebih dahulu membaca dan membandingkan 15 paper relevan berbahasa Inggris, 5 paper berbahasa Indonesia, dan buku terkait penelitian ini dengan 3 contoh sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muk Wang Kungu dan kawan-kawan pada tahun 2018, di mana penelitian ini menerapkan BPR, Business Process Reengineering, di industri manufaktur dalam konteks Total Quality Management. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya dilakukan di bidang usaha kalibrasi dan saya menerapkan Business Process Management atau BPM. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ardiansa dan Arianto pada tahun 2021 yang dipublis oleh EOP Conference Series Material Science and Engineering, yaitu penelitian ini menerapkan BMC untuk mengembangkan lab kalibrasi dan analisis SWOT serta Blue Ocean strategi untuk menentukan proses bisnis terbaik.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu saya menerapkan BPM dan saya menganalisis menggunakan value add analysis, root cause analysis, issue documentation, and impact assessment. Dan yang ketiga, yaitu penelitian dilakukan oleh Wu dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu penelitian ini menangani permasalahan komplain pelanggan menggunakan analisis deskriptif dan ACIMAP untuk menganalisis hasil diagnosa proses the meaning dalam strategi bisnis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu saya menganalisis dengan value add analysis, root cause, issue documentation, and impact assessment, dan mengaplikasikannya dengan sistem monitoring dashboard atau SIMOD. Kepuasan pelanggan. Perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk atau jasa dengan perspektif kualitas, harga, dan kecepatan dalam menghasilkan produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, apabila salah satu tidak terpenuhi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan gagal dalam mengatasi kepuasan pelanggan. Faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan daya tanggap atau responsiveness petugas dalam melayani pelanggan. Metode pertama yang digunakan adalah metode value add analysis yang merupakan salah satu teknik analisis yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu value classification dan waste elimination. Pada tahap value classification dilakukan identifikasi aktivitas proses bisnis ke dalam tiga kategori. Yang pertama yaitu value adding, yaitu mengkategorikan aktivitas yang menghasilkan sebuah nilai yang memenuhi kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, business value adding atau BVA, yaitu mengkategorikan aktivitas yang penting dan berguna dalam melaksanakan bisnis. Dan yang ketiga ada non-value add, yaitu kategori aktivitas yang tidak masuk dalam dua kategori sebelumnya. Setelah melakukan analisis value classification, yaitu melakukan waste elimination. Waste elimination itu merupakan eliminasi aktivitas proses bisnis dalam analisis yang tidak menambah nilai dan menghilangkan beberapa aktivitas yang masuk dalam kategori BVA sesuai dengan pemetaan terhadap tujuan proses bisnis tersebut. Metode kedua yaitu root cause analysis. Root cause analysis merupakan teknik analisis data serta identifikasi dalam memahami penyebab masalah. Root cause analysis mempunyai berbagai macam variasi, salah satunya adalah cause effect diagram atau fishbone diagram, yang biasa disebut analisis sebab akibat, merupakan identifikasi penyebab faktor-faktor potensial yang menyebabkan efek keseluruhan. Cause effect diagram masuk ke dalam beberapa kelompok untuk mengkategorikan variasi penyebab masalah kategori yang umum digunakan, yang biasanya disebut dengan 6M. Yang pertama yaitu mesin, merupakan faktor yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Yang kedua adalah metode, merupakan faktor yang berkaitan dengan metode apa yang digunakan. Dan yang ketiga merupakan material, yaitu faktor apa yang berkaitan dengan bahan mentah atau data yang digunakan. Dan yang keempat ada man, yaitu faktor yang berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Dan yang kelima measurement atau faktor yang berkaitan dengan perhitungan atau pengukuran dari sebuah data. Dan yang terakhir ada milieu, yaitu faktor yang berkaitan dengan hal eksternal seperti lokasi, waktu, suhu, dan lain sebagainya. Untuk metode selanjutnya yang umum digunakan sebagai pelengkap hasil output dari root cause analysis adalah issue documentation and impact assessment atau biasa disebut issue register. Issue documentation and impact assessment atau issue register yang dilakukan dengan mencatat segala masalah yang muncul dan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan. Tujuan dari issue register itu sendiri dapat memahami masalah mana yang lebih potensial dan diprioritaskan. Bentuk umum issue register yang pertama yaitu nama masalah yang muncul dalam permasalahan, kedua deskripsi, ketiga prioritas, keempat asumsi dari data yang akan digunakan, kelima dampak dari metode kualitatif, dan yang terakhir merupakan dampak dari metode kuantitatif. Sistem monitoring dashboard merupakan monitoring aktivitas proses bisnis dengan target waktu atau estimasi dari suatu proses bisnis yang ditentukan sehingga menghasilkan efisiensi. Tujuan SIMOD itu sendiri yaitu mensimulasikan proses bisnis baru atau redesign setelah dilakukan analisa sebelumnya. Karena dashboard sendiri mempunyai fitur-fitur yang dapat membantu perusahaan untuk memonitoring kinerja perusahaan itu sendiri. Dashboard operasional merupakan pelacak proses operasional yang diadministrasikan oleh tim manajemen tingkat junior, dan data yang bisa digunakan merupakan data secara live dan data secara up to date.
Untuk dashboard operasional, terdapat sistem informasi, monitoring, dan black box texting. Untuk sistem informasi, di mana segala informasi dapat ditampilkan di dashboard tersebut. Dan yang kedua ada monitoring, yaitu di mana manajer dapat melakukan evaluasi hasil target dari perusahaan melalui monitoring tersebut. Dan yang ketiga terdapat black box texting, yaitu pengujian perangkat lunak untuk menemukan error atau kesalahan yang terjadi ketika mengakses data terhadap sumber data. Untuk Business Process Management atau BPM merupakan gabungan ilmu manajemen dan teknologi yang digunakan untuk menerapkan sebuah proses bisnis operasional yang melibatkan model bisnis, pelaksanaan, serta pengendalian dan optimasi kegiatan proses bisnis dari perusahaan untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan menerapkan BPM ini yaitu untuk bisa menemukan, mendesain, dan menganalisis proses bisnis yang ada. Dalam penerapan proses BPM, terdapat beberapa fase seperti gambar di samping yang disebut dengan BPM Life Cycle. Yang pertama yaitu proses identifikasi masalah yang ada dalam bisnis, dan hasil dari identifikasi ini adalah arsitektur dari proses yang akan diperbarui. Selanjutnya, di fase proses discovery, di mana fase ini merupakan fase pengumpulan informasi mengenai proses bisnis saat ini dan memodelkannya dalam bentuk bisnis baru. Proses selanjutnya yaitu ada proses analisis, merupakan fase menganalisis permasalahan dan dampak yang ditimbulkan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya terdapat proses redesign, di mana pada proses ini yaitu mendesain ulang proses bisnis yang dibutuhkan menganalisis hasil dari fase-fase sebelumnya. Selanjutnya ada proses implementasi, yaitu fase yang mengimplementasikan proses bisnis yang telah didesain sebelumnya. Dan ada proses monitoring dan controlling, yaitu fase pemeliharaan atau pengawasan suatu proses bisnis perusahaan. Digunakan uji validitas untuk mengetahui sejauh mana data yang didapat akurat dan dapat dipercaya. Pada penelitian ini menggunakan uji validitas triangulasi, di mana triangulasi ini uji validitas yang biasa digunakan pada data kualitatif. Untuk jenis-jenis uji validitas triangulasi menurut Denzin pada tahun 2009, ada triangulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data karena sumber data yang digunakan merupakan data hasil wawancara yang digunakan sampai data tersebut dapat melengkapi validasi yang didapat dari berbagai sumber data dalam menggali kebenaran dari informasi. Metodologi penelitian, terdapat alur penelitian yang pertama yaitu dimulai dari menentukan subjek, kemudian menyusun pertanyaan wawancara dan observasi, kemudian pelaksanaan wawancara dan observasi, kemudian yaitu mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi. Setelah itu yaitu melakukan pengujian data, apakah data tersebut cukup untuk dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu proses analisis. Apabila belum, kita dapat menyusun ulang pertanyaan wawancara dan melakukan wawancara lagi sampai dengan mengumpulkan data. Dan apabila data itu sudah cukup, dapat dilakukan ke tahap analisis, yaitu melakukan value add analysis, melakukan root cause analysis, issue documentation, hingga ke tahap sistem monitoring dashboard, di mana untuk mensimulasikan proses bisnis. Kemudian dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada schedule penelitian, di mana identifikasi masalah ini dimulai sejak minggu pertama November 2002 sampai minggu pertama Januari 2023. Kemudian studi literatur, konsultasi, dan penyusunan proposal tesis yang dilakukan pada minggu ketiga November hingga ke minggu ketiga Januari 2023. Dan perbaikan laporan tesis yang dimulai dari minggu keempat November 2002 sampai dengan Januari minggu ketiga. Kemudian seminar proposal yang insya Allah akan dilakukan pada minggu ini, dan pelaksanaan observasi setelah seminar proposal dilakukan pada minggu keempat Januari. Untuk penyusunan laporan tesis yaitu dilakukan pada minggu keempat Januari hingga minggu keempat Februari. Dan sidang tesis yang akan dilakukan pada minggu keempat Februari 2023. Dan perbaikan laporan tesis serta publikasi yang dilakukan pada bulan Maret hingga bulan April.
Sekian presentasi yang penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.